Terima kasih Anda masih bersama kami dalam talk show Presisi. Tadi kita sudah berbincang mengenai tupoksi ya Pak ya. Kemudian bagaimana strategi rekrutmen proaktif dengan sistem menjemput bola pada calon-calon yang berprestasi atau berada di daerah terpencil, bisa dijelaskan? Iya. Jadi kan kami selama ini kalau kita promosi kan datang ke sekolah-sekolah. Kemudian teman-teman kita yang di Kepulauan Seribu itu cuma melihat melalui media sosial. Jadi kemarin kita turun tim lengkap dari kesehatan, psikologi, kemudian ahli jasmani, kita datang ke sana, langsung kita mengumpulkan pemuda-pemuda di Kepulauan Seribu, main di Pulau Pramuka, kita langsung dialog interaktif, langsung menanyakan kendalanya seperti apa dan menjelaskan tentang tahapan seleksi yang akan dilaksanakan. Dan buktinya kemarin tes Rekpro ini yang daftar 43. Sampai sekarang masih lanjut 43, semoga nanti lulusnya juga banyak. 43 orang berarti ya Pak? Itu artinya masyarakat sana antusias begitu Pak? Iya, antusias sekali. Kemarin waktu kita datang ke sana tuh sampai banyak yang menangis karena mengharapkan sekali anaknya atau cucunya bisa menjadi polisi. Baik, tadi ada menjemput bola begitu ya Pak? Apakah nantinya calon polisi ini akan diproyeksikan di tempat tersebut Pak? Iya, sesuai dengan konsep awal tadi bahwa afirmasi action untuk penguatan daerah tertentu, tentu setelah mereka diterima jadi polisi pasti akan ditempatkan di tempat sana dengan harapan mereka betah, kemudian menguasai wilayah, kemudian dan juga bisa langsung menyelesaikan masalah karena sudah hafal dengan daerahnya. Kembali ke pertanyaan saya sebelumnya di segmen sebelumnya, apakah ada kriteria khusus begitu Pak bagi warga sipil yang ingin menjadi anggota Polri dan ditempatkan di Kepulauan Seribu Pak? Jadi kalau tes saya kira sama, karena ada standar untuk menjadi polisi, tesnya sama dari jasmani, psikologi, kemudian akademik dan lain sebagainya sama. Cuma memang kebetulan kalau calon polisi ini berasal dari Kepulauan Seribu, dia lebih menguasai kemampuan yang dibutuhkan, misalkan tour guide, kemudian kalau ada kecelakaan lalu lintas, kecelakaan di laut, mereka bisa langsung terjun karena sudah terbiasa berenang di laut. Gitu. Baik, jadi memang sesuai dengan geografi tempatnya begitu ya Pak ya. Menarik sekali tadi untuk menjadi tour guide. Jadi selain menjadi seorang polisi, nantinya juga diharapkan jadi tour guide. Ini seperti apa nih Pak proyeksinya? Ya karena memang waktu kemarin kita datang ke Kepulauan Seribu, kita nanya dari dari kemarin yang kira-kira yang datang tuh 39, ternyata yang daftar malah lebih banyak 43 setelah kita datang. Memang dari beberapa itu ada yang memang profesinya sebagai tour guide. Jadi ada yang tour guide, kemudian memang ahli menyelam. Pernah juga saya tanya, apa pengalaman Anda yang berhubungan dengan membantu polisi? Ternyata pernah ada kecelakaan kapal dan dia aktif membantu kecelakaan di laut tersebut. Sehingga kemampuan itu sangat membantu tugas kepolisian. Baik, tour guide ini kan identik dengan mempromosikan wilayah wisata begitu ya Pak? Apakah nantinya juga anggota polisi ini diharapkan dapat mempromosikan wisata di Pulau Seribu atau seperti apa ini Pak? Ya itu pasti kemampuan itu sangat membantu tugas polisi juga untuk memajukan di daerahnya. Kalau daerahnya maju saya kira pasti juga akan lebih aman gitu. Baik. Kabarnya juga nih Pak, Biro SDM membuat lagu tentang proses rekrutmen polisi. Bisa diceritakan mungkin Pak seperti apa? Yang seperti yang saya sampaikan tadi, jadi ada beberapa teman musisi, artis yang menyumbangkan lagu. Kira-kira ada 4 lagu. Kita sudah membuat 3 lagu. Itu untuk kegiatan. Jadi kalau pas mereka tes itu kan menunggu jeda waktu saat pengumuman itu sambil bernyanyi, kemudian juga sarana promosi karena nanti akan kita sebarkan di media sosial karena memperlihatkan ternyata enak juga disenandungkan gitu. Isi dari keempat lagu itu apakah sama atau berbeda Pak? Misalnya lagu pertama adalah proses rekrutmennya atau perjuangan atau seperti apa Pak? Kalau proses mungkin enggak, tapi lebih menggambarkan masyarakat yang melihat polisi itu bagaimana, kemudian dia
ingin jadi polisi gitu. Semua dari keempat lagi Iya, itu intinya sama? seperti itu. Intinya sama? menggambarkan masyarakat yang dia suka sama polisi karena dalam benaknya dia tuh polisi yang berwibawa, yang tetap senyum, kemudian tugasnya mulia, sehingga dia bertekad ingin menjadi polisi. Dan dalam video klip tersebut juga menggambarkan ada banyak kegiatan proses seleksinya. Jadi memang lagu ini untuk menarik perhatian masyarakat Iya. agar memiliki keinginan untuk Jadi menjadi polisi. anggota polisi, Iya. begitu ya Pak. Pak Rimsyah, selama kemarin Anda bersama tim melakukan rekrutmen begitu ya di Kepulauan Seribu, bisa diceritakan seperti apa prosesnya Pak? Ya. Jadi kita kemarin datang ke sana naik kapal kira-kira 90 menit. Nah, itu perlu perjuangan yang sangat tinggi sekali karena ternyata kami orang darat itu sangat baru sekali bisa naik kapal selama 90 menit dan dari 30 orang itu kira-kira 25 orang mabuk laut lah. Mabuk laut ya Pak 25 ya? orang ya, hampir sebagian besar. Berapa lama proses rekrutmen di Kepulauan Seribu Pak? Kemarin bukan rekrutmen tapi lebih ke sosialisasi. Oh, sosialisasi, Ya, sosialisasi itu 2 hari, berangkat hari Sabtu pagi, pulangnya hari Minggu siang. Minggu siang ya. Iya. Jadi dari 30 orang, sebanyak kurang lebih 25 orang Iya, 25 mabuk orang. laut begitu ya. Itu Iya. artinya memang untuk menguasai wilayah Kepulauan Seribu harus diambillah calon-calon anggota Polri maksud saya yang berasal dari sana ya Pak Ya, ya? mungkin seperti itulah. Tapi kita bahagia sekali sih di sana karena memang pemandangannya indah sekali. Kemudian memang sedikit ada beban moral bagi kami karena banyak orang tua dan neneknya yang sangat mengharapkan sekali anak atau cucunya bisa masuk. Dan sudah kami sampaikan kepada mereka, Bapak Ibu ini tetap kami seleksi, semoga saja memang anaknya mampu dan bisa lolos masuk menjadi polisi. Tadi juga Anda katakan bahwa seleksinya sama seperti Sama. seleksi anggota Polri pada umumnya. Iya. Hanya saja memang diperlukan beberapa kriteria khusus seperti menyelam, menangani laka laut begitu Kalau Pak. itu hanya kemampuan yang akan mendukung tugas polisi. Jadi itu memang kemampuan pendukung saja ya Iya. Pak ya. Baik. Bagaimana suka duka yang dirasakan selama proses Anda sosialisasi di Kepulauan Seribu? Mungkin tadi salah satunya adalah Ya. perjalanan 90 menit Ya, Pak, kalau melalui laut. kita jalan butuh perjuangan yang sangat keras, kemudian di sana menikmati karena alamnya sangat indah. Kemudian ya tadi itu beban moralnya adalah kita berusaha sekali agar banyak adik-adik kita yang bisa menjadi polisi sehingga bisa mengawaki kepolisian di daerah Kepulauan Seribu. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Pak? Ya, jadi buat teman-teman semua percayalah bahwa kami Polri melaksanakan proses seleksi ini dengan prinsip peta, bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Jangan percaya pada orang yang mengaku bisa meluluskan, itu pasti bohong dan jelas kita proses seleksi tidak dipungut biaya sedikit pun. Jadi jangan mudah percaya pada Ya. orang ya Pak ya, karena seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya dan Ya. jangan percaya pada orang yang mengaku bisa Ya. memasukkan dirinya Ya. menjadi anggota Polri ya Pak ya. Ya, kita diawasi oleh pengawas eksternal dan juga internal. Baik, terima kasih AKBP Rimsyah Tono, Kepala Bagian Pengendalian Personel Biro Sumber Daya Manusia Polda Metro Jaya telah hadir di Studio Polri TV dan berbincang bersama kami dalam talk show Presisi. Sekian perbincangan kita dalam talk show Presisi kali ini bersama AKBP Rimsyah Tono, Kepala Bagian Pengendalian Personel Biro Sumber Daya Manusia Polda Metro Jaya. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa dan salam presisi.